Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya mohon izin untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Mayrizky dengan NIM 23050724 dari Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Sipil kelas 2023B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya berbahasa Indonesia. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa resmi tanpa adanya intrik, penolakan, dan keinginan bahasa daerah atau bahasa asing menjadi bahasa resmi negara. Tidak mudah mempersatukan bahasa untuk diakui sebagai bahasa resmi. Di antaranya kekayaan bahasa daerah yang beragam. Selain bahasa daerah, Indonesia terjajah Belanda sangat lama, jika tidak bisa dibilang 3,5 abad. Selama itu, bahasa resmi adalah bahasa Belanda. Namun, jejak Belanda sebagai bahasa resmi tinggal pada unsur serapan bahasa semata, bukan seperti bahasa resmi negara saat ini. Negara-negara yang mengalami koloni negara lain sebelum merdeka rata masih menggunakan bahasa negara yang mengkoloni. Timor Leste misalnya, bahasa Portugis menjadi bahasa resmi. Malaysia yang terkoloni Inggris menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Bahkan Malaysia meskipun mengklaim sebagai bahasa Melayu, toh tidak mampu untuk mewujudkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi tunggal. Sungguh kebanggaan tersendiri dengan kekayaan khasanah bahasa yang beragam. Bahasa Indonesia bisa dengan sepenuh hati menerima bahasa Indonesia tanpa penolakan. Bayangkan Papua, ratusan bahasa ada di sana. Sumatera memiliki banyak ragam bahasa daerah, dari Melayu, Batak hingga Lampung. Jawa sendiri juga beragam bahasa. Selain Sunda, bahasa Jawa sendiri memiliki banyak ragam dialek dan indiolek yang tetap sangat sulit untuk bisa disamakan. Tapi rendahan hati menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sungguh, para pendiri bangsa ini adalah para jenius yang berpikir jauh ke depan tentang bangsa ini. Mungkin kita sependapat bahwa Kongres Pemuda adalah salah satu fondasi bertepatan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut adalah isi bunyi Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kerendahan hati masing-masing suku dan golongan-golongan yang ada di Indonesia berkenan menerima Sumpah Pemuda untuk tetap bertumpah darah yang satu, bangsa yang satu Indonesia, dan bahasa Indonesia diakui menjadi bahasa persatuan yang selanjutnya menjadi bahasa resmi negara. Kekuatan bahasa Indonesia juga ditegaskan saat proklamasi. Proklamasi tegas-tegas dengan bahasa Indonesia mungkin akan berbeda cerita jika
dibacakan dalam bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Aku generasi muda dan bangga berbahasa Indonesia.